pendapatan dan belanjanya dia menggunakan basis kas. Ya. Ketika ada pengeluaran pemerintah, ya, ketika ada pengeluaran pemerintah, itu dicatat belanja pada kas. Belanja bertambah, kas berkurang. Belanja bertambah, kas berkurang. Itu basis kas menuju akrual begitu. Beda dengan akuntansi komersil ya. Kalau akuntansi komersil ketika belanja kan ya apa yang dibelanjakan, apa yang dibeli gitu. Kendaraan pada kas. Mobil pada kas. Laptop pada kas. Itu yang di akuntansi komersial, di prinsip akuntansi. Tapi kalau basis kas menuju akrual, ketika belanja itu bukan mobil pada kas, tetapi belanja pada kas. Belanja pada kas. Nah, bagaimana belanja pada kas? Bagaimana untuk mencatat kas, untuk mencatat asetnya? Bagaimana untuk mencatat asetnya? Kalau belanja pada kas kan nggak kelihatan asetnya kan ya, nggak tercatat asetnya. Nah, disitulah fungsi dari jurnal korolari, mencatat aset yang dibeli dari belanja tadi. Misalkan belinya apa? Mobil, maka jurnal korolarinya mobil atau aset tetap, debit, kreditnya pada diinvestasikan pada aset tetap. Itu jurnal korolari, jadi jurnal yang dibuat supaya aset yang dihasilkan dari belanja modal itu tercatat di neraca. Jurnal korolari sebuah jurnal yang diciptakan untuk mencatat aset yang dihasilkan dari belanja modal. Kenapa? Karena kalau hanya jurnal belanja saja, asetnya tidak tercatat. Asetnya tidak tercatat. Karena jurnal belanjanya itu belanja pada kas. Belanja bertambah, kas berkurang. Asetnya tidak tercatat, tidak ada catatannya. Maka supaya asetnya tercatat, supaya nanti bisa dilaporkan di neraca, dibuatlah jurnal korolari ini. Bagaimana jurnalnya? Aset tetap debit diinvestasikan pada aset tetap. Aset tetap nanti masuk ke aset di neraca, diinvestasikan dalam aset tetap, nanti masuk ke ekuitas di sisi pasifannya, di sisi kanan ya, di sisi asetnya tadi masuk ke aset, kemudian diinvestasikan dalam aset tetap, masuk ke ekuitas. Gitu ya, Rosi ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi ini jurnal, ini sejarah ya. Kalau ini kita bicara ini berarti kita belajar sejarah ini sebenarnya ya, karena kedepannya sudah nggak dipakai jurnal korolari ini. Ya semenjak akrual diterapkan lah ya, ini sudah masa lalu sudah. Jadi jurnal korolari ini hanya berlaku ketika penerapan basis CTA dulu, ketika penerapan basis kas menuju akrual, supaya asetnya dapat tercatat. Jurnal tambahan yang dibuat pada saat belanja yang menghasilkan aset tetap. Itu jurnal korolari. Supaya aset tetapnya dapat tercatat di neraca. Kalau sekarang dengan basis akrual nggak perlu lagi. Karena dengan basis akrual ketika ada belanja langsung ya, aset pada kas. Aset tetap pada kas. Nggak perlu lagi jurnal korolari. Ya. Oke, masih ada lagi? Permisi Pak, izin bertanya. Ya.
terkait pertanyaan Ahdan tadi Pak, dan yang Bapak jelaskan tadi tentang PSAP, itu PSAP itu ditentukannya dari apa ya Pak? Kayak tadi beban masuknya ke PSAP 12 tentang laporan operasional. Kenapa dia tidak masuk ke PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban gitu Pak? Soalnya kan beban kayak yang harus diselesaikan gitu Pak. Ya, jadi beban, betul, beban adalah kewajiban ya, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kewajiban timbul pada saat beban dicatat diakui pada saat kewajiban timbul. Nah, itu terkait dengan posnya. Untuk kewajiban itu bagian dari pos neraca. Bagian dari kewajiban kan ya, bagian dari kewajiban atau utang. Sedangkan beban nanti bagian dari pos laporan operasional. Bagian dari laporan operasional. Jadi PSAP itu per pos dalam neraca. Gitu habis ya. Ya, Pak. Jadi kewajiban itu bagian dari pos neraca. Di bagian pasifa, kewajiban nanti ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Sedangkan beban itu nanti bagian dari laporan operasional. Laporan yang menyajikan pendapatan dan beban. Pendapatan basis akrual dan beban basis akrual. Jadi beda pos, makanya dia beda PSAP, beda pernyataan. Definisinya juga beda kan ya, beda definisi. Pertama, yang kedua beda pos, satunya di neraca, satunya di laporan operasional. Sehingga PSAP-nya berbeda atau PSAP-nya terpisah. Gitu Hafiz ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Masih ada lagi? Izin bertanya Pak. Siapa dulu ini? Ya silakan, siapa dulu? Izin bertanya Pak terkait PSAP tadi juga. Kan itu PSAP mengenai akuntansi aset tak berwujud, itu kan adanya PMK-nya sejak tahun 2019. Apakah aset tak berwujud ini Pak sebelum PMK itu keluar juga ada pencatatannya tapi belum distandarkan atau belum ada begitu Pak? Baik. Jadi aset tidak berwujud itu kalau di dalam pernyataan standar akuntansi itu masuk bagian dari PSAP tentang aset tetap. Ya. Bagian dari aset tetap. Jadi PSAP 07 ya. Di PSAP 07. PSAP 07 tentang aset, tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap pada tanah, gedung dan bangunan, kemudian peralatan dan mesin, kemudian itu ya, itu jadi PSAP-nya, PMK-nya mulai tahun 2019. 2019 ini sebenarnya perubahan ya. Perubahan atau penggantian. Penggantian dari PMK sebelumnya. Sebelumnya ada PMK 219 tahun 2013. PMK 219 tahun 2013. PMK 219 tahun 2013 tentang aset, tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Jadi sudah ada di
peraturan Menteri Keuangan sebelum tahun 2019 itu. Sudah ada di PMK 219 tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Kemudian kalau kita lihat di penyajiannya, penyajian itu PSAP 02. PSAP 02 itu di situ ada penyajian neraca. Penyajian neraca, ada aset tancar, ada aset tetap, kemudian ada aset lainnya. Ada aset lainnya. Sebentar dulu. Iya, jadi tadi Putri Maulana ya? Wulandari, Pak. Oh, maaf. Di saya kelihatannya cuman apa? Mulan ya, Wulandari. Iya, jadi PMK-nya betul tahun 2019, tapi itu penggantian dari PMK sebelumnya. Sebelumnya sudah ada PMK 219 tahun 2013. Kemudian apakah sebelumnya tidak ada aset tidak berwujud? Sudah ada. Acuannya mana? Acuannya kita bisa melihat di PSAP 02. Maaf, PSAP 01 ya. PSAP 01 penyajian laporan keuangan. Di situ ada penyajian neraca, kemudian di paragraf ke-66 ya. Paragraf ke-66. Di situ ada aset non lancar diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Jadi mengacunya ke PSAP 01 ya, PSAP 01 penyajian laporan keuangan. Maaf, kalau di PSAP 07 tadi khusus aset tetap. Jadi bukan di 07. Bukan di 07, maaf, tapi di 01 tentang penyajian laporan keuangan. Gitu ya, Putri ya. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, jadi meskipun PMK-nya 2019, tetapi sebelum tahun 2019 sudah ada aset tidak berwujud. Pengaturan tentang aset tidak berwujud sudah ada. Di mana? Di PMK 219 tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Kemudian di PSAP 01 paragraf 66. Kemudian ada satu lagi, buletin teknis kan ya. Ada produk KSAP, selain SAP itu ada buletin teknis. Ada buletin teknis. Saat ini sudah 24 buletin teknis. Nah, di salah satu buletin teknisnya itu ada buletin teknis tentang aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu awalnya ada di Bultek nomor 11. Bultek nomor 11, aset tidak berwujud. Tapi itu masih basis kas menuju akrual. Bultek 11, akuntansi tidak berwujud. Ini tahun 2011. Jadi bahkan sebelum PMK 213 ya itu sudah ada. Sudah ada Bultek
ini dibuat pada tahun 2011 tentang aset tidak berwujud. Masih menggunakan basis kas menuju akrual, kemudian diubah menjadi basis akrual dengan Bultek nomor 17. Bultek 17. Ini tentang akuntansi aset tidak berwujud basis akrual. Ini tahunnya tahun berapa ini? 2014. Tahun 2014. Aset tidak berwujud basis akrual. Ini untuk penerapan mulai laporan keuangan tahun 2015. Ya. Oke, itu Putri ya, mudah-mudahan jelas. Jadi sebelum PMK 225 ya, tahun 2019 itu sudah ada PMK 219 tahun 2013, sudah ada Bultek 11 tahun 2011 tentang pengaturan aset tidak berwujudnya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, saya Sarah absen 25 yang 25. terkait penetapan SAP berbasis akrual itu kan dari penjelasan Bapaknya dikatakan bahwa maksimal adalah 5 tahun setelah penetapan Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi di Indonesia sendiri itu baru ditetapin di tahun 2010, artinya itu 7 tahun setelah penetapan Undang-Undang Keuangan Negara. Dan baru diterapin tahun 2015. Alasan kondisi seperti apa yang membuat Indonesia itu nggak bisa langsung menerapin SAP berbasis akrual itu 5 tahun setelah penetapan Undang-Undang Keuangan Negara ya Pak? Baik, jadi memang betul ya di Undang-Undang Keuangan Negara dikatakan penerapan basis akrual selambat-lambatnya 5 tahun setelah Undang-Undang 17 tahun 2003. Tetapi melaksanakan akuntansi itu tidak semudah melakukan pembukuan. Kalau pembukuan mulai tahun 68 sudah ada itu pembukuan bendahara ya, KMK 332 tahun 68, basis kas. Nah, melaksanakan akuntansi ini tidak semudah itu. Makanya di 5 tahun pertama ya, 5 tahun pertama penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, LKPP-nya itu masih disclaimer opininya. Opini dari DPK masih disclaimer. Tidak memberikan pendapat. Jadi BPK aja nggak bisa ngasih pendapat bagaimana kewajaran laporan keuangan pemerintah. Itu 2004, 5, 6, 7, 8, 5 tahun. Nah, BPK aja belum bisa ngasih pendapat ya, gimana mau akrual gitu. Jadi yang basis kas saja masih belum beres, yang basis kas saja masih bermasalah, tidak memberikan pendapat, berarti kan level paling rendah itu. Tidak wajar, kemudian tidak memberikan pendapat, wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian ya, 4 level. Jadi levelnya masih level bawah. Nah, jadi yang gampang aja, yang basis kas saja masih belum lulus lah istilahnya ya. Masih belum lulus oleh BPK, mau naik pakai akrual. Jadi dari sisi kelayakan ya tidak layak. Tidak mungkin ya, dari sisi kemungkinan nggak mungkin. Yang gampang aja nggak bisa, gimana dikasih soal yang susah gitu. Itu alasannya. Jadi menyelesaikan yang gampang aja, yang basis kas saja, itu masih disclaimer opininya. Gimana kalau di basis akrual yang lebih susah gitu. Nggak tahu jadi apa enggak laporan keuangannya. Maka pada saat itu atas kesepakatan pemerintah, DPR, kemudian dengan BPK, dibuatlah kesepakatan. Jadi untuk penerapan basis akrualnya ditunda selambat-lambatnya tahun 2015. Nah, untuk bisa menerapkan tahun 2015 kan perlu ada persiapan. Persiapannya apa? Ya mulai dari standarnya, menyiapkan sistemnya. Maka
5 tahun sebelum 2015, tahun 2010 sudah terbit standarnya PSAP, PP 71. Itu untuk 5 tahun ke depan pemberlakuannya. Kemudian tahun 2013 terbit sistem-sistemnya. PMK 213 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. 214 tentang bagan akun standar. 215 tentang jurnal standar. Dan 219 tentang kebijakan akuntansi. Jadi ada 4 PMK ya, ada 4 PMK tentang sistem akuntansi pemerintah sebagai pelaksanaan dari PP 71. Nah, PP 71 kan mencabut PP 24, Pak. Berarti antara tahun 2010 sampai tahun 2014 gimana itu? Basis akrual belum diberlakukan, tapi basis kas sudah dicabut. Itulah kondisi pada saat itu. Jadi basis kas sudah dicabut, basis akrual belum diberlakukan. Nah, gimana mengakalinya? Mengakalinya basis kasnya PP 24 tahun 2005 ditempelkan di PP 71 menjadi lampiran 2. Menjadi lampiran 2 dari PP 71. Jadi kan nggak ada masalah hukum kan? Tetap bisa menggunakan basis kas meskipun sudah dicabut sebelumnya. Dicabut PP 24-nya tapi diambil isinya dimasukkan dalam PP 71 lampiran 2. Lampiran 2 itu hanya berlaku dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Saat ini sudah nggak berlaku lampiran 2. Jadi saat ini sudah menggunakan lampiran 1 yang basis akrual itu. Itu ya, Sarah ya. Jadi gampangannya ibaratnya jalan aja belum tegak ya, jalan aja belum bisa, gimana disuruh lari ya. Gimana disuruh lari. Yang basis kas saja belum dapat WTP dari BPK, belum dapat WDP, apalagi WTP ya, WDP aja belum dari BPK, gimana menerapkan basis akrual yang lebih susah, yang lebih rumit gitu. Itu ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Masih ada lagi? Ya, jadi kalau amat undang-undang ya ideal ya, idealnya 5 tahun. Asumsinya 5 tahun sudah bisa beralih nih. Tapi kenyataannya kan nggak semudah itu, karena dari yang tadinya tidak berakuntansi, tidak punya akuntansi, kan sebelum tahun 2013 nggak punya akuntansi, nggak punya standar, nggak punya sistem. Kemudian tiba-tiba berubah, tiba-tiba harus melaksanakan akuntansi, sumber daya manusianya juga bukan dari lulusan STAN, bukan dari lulusan akuntansi. Kalau di Kemenak ya SAG, sarjana alam goib ya. Kemudian kalau di kesehatan ya SKM, dokter gitu yang mengurusi laporan keuangan. Yang di Kementerian Pertambangan ya sarjana teknik, di PU teknik gitu. Nah, begitu diminta untuk menyusun laporan keuangan ya tadi hasilnya disclaimer, kemudian WDP aja belum, apalagi WTP. Jadi WTP aja belum, WDP aja belum, gimana mau akrual gitu. Gampangannya gitu aja. Jadi belum mampu lah kalau dipaksakan 5 tahun setelah Undang-Undang Keuangan. Makanya ada kebijakan bersama ya antara pemerintah, DPR dan BPK untuk menunda pelaksanaannya sampai tahun 2015. Oke, masih ada lagi? Oh, ini yang ada nih ya dari chat ya. Pencatatan belanja pada kas itu hanya berlaku hanya pada saat CTE atau berlaku di basis kas secara umum. Berlaku pada basis kas secara umum. Jadi saat ini masih dipakai. Jadi dengan basis akrual ini kan jadi 2 jurnalnya.
Jadi kalau dulu ketika basis kas, itu kita ketika belanja hanya satu jurnal. Belanja pada kas. Ada pendapatan, kas pada pendapatan. Nah, dengan basis akrual, transaksi belanja, transaksi pendapatan itu 2 jurnal. Satu jurnal kas, satu jurnal akrual. Jurnal kasnya sama dengan yang CTA dulu, jurnal akrualnya, nah ini yang baru. Jadi kalau ada belanja pegawai di jurnal kasnya ya belanja pada kas. Kalau di akrualnya beban. Jadi beban ini istilah untuk basis akrual. Beban pada kas. Nanti ada istilah khususnya ya, tapi nantilah. Beban pada kas. Kemudian kalau belanjanya menghasilkan aset, belanja modal misalkan ya, maka jurnal kasnya belanja modal pada kas. Jurnal akrualnya aset pada kas. Itu yang membedakan. Kalau dulu nggak ada kan jurnal akrual, makanya untuk mencatat asetnya tadi bikin jurnal korolari. Sekarang dengan adanya jurnal akrual, maka aset sudah otomatis tercatat di jurnal akrual. Tidak perlu lagi ada jurnal korolari. Gitu ya, Dan ya. Permisi Pak, untuk belanjanya itu berarti menggunakan cuma sekedar belanja atau belanjanya lebih detail, misalkan belanja modal, belanja barang, terus atau belanja perjalanan dinas gitu Pak? Didetailkan seperti itu atau gimana Pak? Ya, kalau di manual atau di pembelajaran di kelas seperti ini, ya kita ambil simpelnya aja. Ambil jenis belanja aja. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Kalau di kenyataan Pak, kalau di kenyataan akun detail 6 digit. Akun 6 digit. Jadi belanja barang operasional, belanja gaji pokok, belanja tunjangan anak, belanja tunjangan istri, belanja uang makan. Yang 51 aja sampai 10 atau berapa itu kan ya, 511 111, 511 112. 52 juga sama. 521 111, 521 112. Kalau di kenyataannya sampai detail 6 digit itu. Tapi kalau di latihan seperti ini sampai ke sana ya pusing itu. Biasanya disingkat cukup diambil 2 digitnya. Berarti kalau ya, yang paling mentok ya 4 digit. Iya. Paling mentok 4 digitnya, belanja barang operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan. Paling pol sampai sana, nggak sampai detail belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas luar kota, belanja perjalanan dinas full board, nggak sampai ke sana. Itu ya. Iya Pak. Yang akrual berarti sudah nggak pakai kayak gitu lagi ya Pak, berarti udah langsung beban di akunnya. Kalau misalkan gaji berarti beban gaji. Beban gaji. Berarti yang akrual udah kayak korporasi ya Pak? Iya. Beda. Ya sama. Nah ini kalau basis kas itu kan pengakuannya kapan? Pada saat keluar. Pada saat kas keluar. Kapan kas keluar? Pada saat SP2D. Pada saat SP2D, misalkan belanja pembelian belanja inilah misalkan ya pengecatan gedung lah misalkan. Pengecatan gedung. Itu pada saat diterbit kan SP2 DLS belanja pengecatan gedung, pada saat itulah diakui di jurnal kasnya belanja barang pada kas. Tapi kalau di akrual itu panjang ceritanya itu. Akrual itu mengakui dari mulai komitmen. Yang kedua pada saat serah terima barang. Yang ketiga pada saat
SPM, yang keempat pada saat SP2D. Step-stepnya ya, jadi lebih detail lah. Kalau akrual lebih detail dia. Karena tadi kan awal mulanya dari mulai pengakuan kewajiban. Mulai pengakuan kewajiban itu sudah dicatat. Nah, kapan kewajiban timbul? Ketika serah terima. Ketika serah terima barang. Kemudian jangan lupa kemudian di akuntansi pemerintah juga ada namanya jurnal komitmen. Jurnal komitmen itu jurnal yang dibuat pada saat komitmen dibuat, pada saat kontrak ditandatangani. Jadi pada saat kontrak dengan CPA, BC, pengecatan gedung, di situ sudah dicatat itu komitmen. Kemudian nanti dilaksanakan pekerjaannya, diserahkan pekerjaannya. Di situ ada pengakuan kewajiban di situ, beban. Jadi beban diakui pada saat berita acara, serah terima tadi. Tapi sebelumnya ada komitmen. Pada saat berita acara, sekaligus itu menghapus komitmen, membalik jurnal komitmen. Itu nanti sih pertemuan kelima. Tapi nggak apa-apa sebagai gambaran lah. Sebagai gambaran, jadi kalau jurnal kas itu pencatatannya pada saat SP2D. Kalau jurnal akrual itu dari mulai kontrak, dari mulai pekerjaan. Jadi pengadaan, kemudian kontrak, selesai, tanda tangan kontrak, itu udah mulai pencatatan di situ. Kontrak, kemudian serah terima barang, kemudian SPM, kemudian SP2D. Jadi ada 4 ya, ada titik pengakuan. Pak, kalau misalkan dari 4 titik itu dikasih contoh jurnalnya, boleh nggak, Pak? Ya boleh, tapi apa harus sekarang gitu ya? Itu pertemuan kelima itu nanti itu. Gitu ya, Pak. Iya, ya, jadi iya nggak apa-apa sih kalau mau sekarang juga nggak apa-apa. Jadi tadi misalkan kita melakukan kontrak pemeliharaan gedung ya, pengecatan gedung. Ini jurnal apa dulu nih? Jurnal akrual ya? Akrual, Pak. Ya, akrual itu pertama pada saat komitmen. Pada saat komitmen dilakukan, perjanjian dengan CVA BC ya, dengan CVA BC untuk melaksanakan pekerjaan itu, maka dicatat jurnalnya. Kalau pemeliharaan biasa kan belanja barang itu. Belanja barang pada dicadangkan untuk belanja barang. Ya, karena belanja barang pada dicadangkan untuk belanja barang. Kemudian itu pada saat ini ya, pada saat kontrak. Kemudian serah terima. Pada saat diserah terimakan pekerjaannya, di situ jurnal komitmennya dibalik. Jurnal komitmen dibalik. Dicadangkan untuk belanja barang pada belanja barang. Selesai ya. Komitmennya habis. Komitmennya habis sampai berita acara serah terima. Kemudian pada saat berita acara serah terima, selain menghapus komitmen, juga mengakui beban di situ. Diakui adanya beban. Beban jasa. Beban jasa pada utang yang belum diterima tagihannya. Beban jasa pada utang yang belum diterima tagihannya. Karena pada saat itu baru serah terima aja, belum ada pengajuan tagihan dari pihak ketiga. Maka dicatatnya beban pada utang yang belum diterima tagihannya. Ingat nggak batas waktu antara penyerahan barang dengan pengajuan tagihan di pelaksanaan belanja? Berapa hari? 5 hari kalau nggak salah, Pak.
Antara kontrak dengan pencatatan ada itu ininya. Jadi itu ya pada saat BAST itu beban pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian setelah tagihan diterima, kemudian kan dibuat SPP tuh, dibuat SPP, kemudian dibuat SPM. Pada saat itu dicatat. Pada saat itu utangnya udah diterima itu, maka diakui belanja, diakui utang yang belum diterima tagihannya dihapus, didebit. Utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Pada belanja yang masih harus dibayar. Belanja yang masih harus dibayar istilahnya utang itu. Jadi pengakuan utang di situ. Pengakuan belanja yang masih harus dibayar. Kemudian barulah pada saat SP2D utangnya lunas. Belanja yang masih harus dibayar didebit. Belanja yang masih harus dibayar didebit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya, nah ini karena benar-benar ya, kalau tadi kan hanya itu ilustrasi aja pada kas. Ini karena benar-benar maka jurnalnya yang benarnya istilahnya ditagihkan pada entitas lain. Ditagihkan pada entitas lain. Belanja yang masih harus dibayar di debit, ini mengeliminasi yang SPM, kemudian kreditnya ditagihkan kepada entitas lain. Nanti saling menghapus itu, saling menghapus. Yang tersisa di belakang apa? Yang tersisa di belakang itu beban sama ditagihkan ke entitas lain. Bebannya nanti masuk ke laporan operasional, ditagihkan ke entitas lain, itu nanti masuk ke laporan perubahan ekuitas. Dia akan mempengaruhi ekuitas itu nanti. Di laporan perubahan ekuitas. Gitu ya, Dan ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya, karena ini pertemuan kelima ya, jatahnya sebenarnya ya. Tapi sudah ditanyakan dari pertama gitu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya, secara konsep, ya Pak. Pada dasarnya secara konsep tuh hampir sama, cuman beda istilah itu ya Pak, yang menjadikan agak jadi asing. Kalau sekarang masih bingung nggak apa-apa, karena ini masih pertemuan kelima jatahnya gitu. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Gimana? Ada komentar? Pak. Sudah Pak. Terima kasih banyak Pak. Halo? Halo Pak. Cek. Suara saya masuk Pak? Suara saya masih normal? Masih Pak. Halo? Halo Pak. Iqbal, masih dengar suara saya? Masih Pak. Masih terdengar Pak. Masih ya. Adan mungkin yang nggak bisa ini ya. Nggak bisa bersuara ya. Bisa Pak. Tadi Adan terdengar Pak. Tadi Adan bilang terdengar. Nggak terdengar bagi saya. Tiba-tiba sinyalnya Ahdan hilang, Pak. Afifah, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Tapi dari saya nggak terdengar suara Afifah. Halo, Pak? Iya, ya. Ya, tadi penjelasan saya bisa diterima suaranya? Bisa Pak. Bisa ya. Takutnya saya ngomong sendiri gitu ya, tapi ternyata dari seberang nggak terdengar gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Katanya agak rumit karena memang ini pertemuan kelima sudah ditanyakan di pertemuan pertama. Akuntansi, belanja, dan beban itu jadwalnya di pertemuan kelima nanti. Jadi ada
titik ada 5 jurnal, itu jurnal akrual. Kalau jurnal kasnya ada 2 titik. Pada saat DIPA diterima, yang kedua saat SP 2D. Ada jurnal anggaran sama jurnal pada saat SP 2D. Jadi totalnya 7. 2 jurnal anggaran, 5 jurnal akrual. Itu mungkin yang dikatakan susah ya, dikatakan rumit. Karena kalau di pembukuan kan bendahara membayar, berarti SP2RLS tadi. Diterima SP2RLS pihak ketiga pembayaran jasa pengecatan gedung. Itu kan cuma dicatat di pengawasan belanja. Di PKU enggak, di buku pembantu enggak. Tapi kalau di akuntansi, 5 di akrual, 2 di kas. Ada 7 jurnalnya. Itu yang mungkin dikatakan rumit tadi ya, lebih rumit dibandingkan dengan pembukuan. Oke, masih ada pertanyaan sampai di sini untuk materi pertama, sejarah akuntansi pemerintah. Halo? Halo, Pak. Iya. Adam gimana tadi? Sudah cukup jelas? Iya, Pak. Mohon maaf tadi sempat terputus jaringannya, Pak. Jadi berarti sebenarnya pada dasarnya ini konsepnya itu ya hampir sama, cuman di sini ada perbedaan istilah yang akhirnya ya bikin agak bingung juga di awal gitu ya, Pak. Iya. Bikin agak bingung dan ada titik pengakuan yang lebih banyak. Ada titik pengakuan yang lebih banyak. Kalau basis kas kan hanya pada saat SP2D, titik pencatatannya. Kalau tambah satu lagi ya pada saat anggaran, pada saat DIPA. Jadi 2 lah jurnalnya. Pada saat anggaran, yang kedua pada saat SP2D. Tetapi kalau akrual, itu bisa 4 titik, 5 jurnal. 4 titik apa aja? Komitmen, berita acara, resum tagihan, SPM, SP2D. Di berita acara ada 2 jurnal. Jurnal penghapus komitmen sama jurnal pengakuan beban. Maka ada 5 jurnal. 4 titik, 5 jurnal. Itu kalau akrual. Kalau kas, 2 titik, 2 jurnal. Kalau yang anggaran tadi gimana, Pak? Di titik anggaran tadi. Yang basis kas, Pak. Kalau basis kas di titik anggarannya itu diakui adanya allotment belanja. Allotment belanja. Jadi ketika suatu satker menerima anggaran belanja, oleh satker tadi diakui sebagai atau dia mengakui ada seolah-olah ya, dia mengakui punya piutang ke KPPN. Maka jumlahnya piutang dari KPPN pada allotment belanja. Piutang dari KPPN pada allotment belanja. Tapi di PMK yang terakhir, PMK 212 tahun 2019, kalau tidak salah, untuk jurnal anggarannya ini sudah tidak dicatat double entry, tapi dia hanya single entry. Sehingga bisa diabaikan gitu. Bisa diabaikan. Kalau dulu kan piutang dari kun pada allotment belanja. Nanti pada saat belanja pada piutang dari kun. Jadi mengurangi piutang dari kun yang awal. Tapi kalau sekarang di 212 tahun 2019, jurnal anggarannya itu sudah tidak double entry lagi, single entry, sehingga pada saat belanja itu sudah akunnya sama dengan akun akrual. Belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Kalau dulu belanja pada piutang dari kun. Kenapa? Karena mengacu kepada jurnal anggaran
di mana pada saat diterima anggaran, piutang dari kun di debit. Maka pada saat realisasi, piutangnya di kredit. Sekarang sudah tidak diberlakukan lagi yang itu. Jadi single entry, allotment belanja gitu aja. Allotment belanja, debit. Kalau ada estimasi pendapatan yang dialokasikan, kredit. Gitu aja jurnalnya. Gitu ya. Adan ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain nggak pusing ya. Karena mungkin baru Adan yang belajar sampai bab 5 gitu. Yang lain mungkin baru bab 1, bab 2 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalau pusing juga nggak apa-apa. Ini kan masih belum kewajiban kita untuk paham hari ini ya. Kecuali nanti di pertemuan kelima memang harus paham gitu. Hari ini kita masih, kalau tuntutan pemahaman baru sampai ke ini sejarah tadi, sejarah akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi. Minggu depan insya Allah ya kita bicara mengenai SAPP, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Minggu depannya lagi prinsip akuntansi dan karakteristik kualitatif. Minggu depannya lagi akuntansi anggaran dan akuntansi pendapatan. Minggu kelimanya akuntansi belanja dan beban. Minggu keenamnya akuntansi kas dan persediaan. Minggu ketujuh akuntansi piutang. Urutannya begitu. Sedangkan UTS-nya nanti biasanya menyusun laporan keuangan sederhana. Ya udah pernah dulu lah di prinsipal ya. Prinsipal dulu kan bikin worksheet ya. Pas pengantar akuntansi, ujiannya bikin worksheet kan? Iya Pak. Iya, nanti juga sama di akuntansi pemerintah juga sama bikin worksheet, bikin laporan keuangan, tapi worksheet laporan keuangan pemerintah gitu. Ya tadi mungkin bedanya di akun-akunnya tadi. Kalau yang dulu kan belanja biaya pada kas. Kalau sekarang belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Kalau pendapatan diterima dari entitas lain. Diterima dari entitas lain pada pendapatan. Nah, kenapa diterima ditagihkan? Itu nanti di pertemuan selanjutnya lah kita bahas. Itu ya, ada lagi pertanyaan hari ini? Iya, saya izin bertanya, Pak. Oh iya, Bintang ya? Iya, absen Silakan. 11. Jadi gini Pak, misalkan ada Dinas B itu Pak nyewa gedung ke Dinas A tanggal 30 Januari. Tapi Dinas B baru bayar sewa ke Dinas A itu tanggal 1 Februari. Kalau misal Dinas A itu dia pakai sistem pencatatan secara cash basis karena dinilai sama BPK dia belum mampu secara akrual, maka nanti LO di Dinas A itu apakah tetap dicatat di tanggal 30 Januari apa tanggal 1 Februari, Pak? Kalau kondisi sekarang itu sudah tidak ada yang tidak mampu ya. Jadi harus mampu gitu. Jadi mulai tahun 2015 itu sudah bukan pilihan lagi. Pilihan itu antara tahun 2010 sampai tahun 2014. Itu masa-masa peralihan itu pilihan. Yang sudah mampu aktual, monggo silakan. Boleh. Pemkot Semarang dulu contohnya itu duluan dia. Tapi kalau yang belum mampu, silakan pakai kas dulu. Tapi semenjak tahun 2015 ke sini sudah harus aktual. Harus aktual. Jadi pada 31 Januari harus sudah diakui piutang pada pendapatan. Sudah ada pilihan untuk tidak mencatat karena sudah berlaku kewajiban menerapkan basis akrual itu. Itu ya Bintang ya. Berarti saat ini tuh udah pada akrual semua ya Pak? Sudah dari tahun 2015. Iya. Dari tahun 2015. Karena waktu itu kan komitmen dengan BPK dan DPR dikasih relaksasi, dikasih toleransi sampai tahun 2014. Jadi seharusnya kan tahun 2008 tuh 5 tahun setelah Undang-Undang 17 tahun 2003. Tetapi karena belum mampu dikasih perpanjangan. Sampai kapan? 2014. Begitu 2015 harus sudah menerapkan basis aktual.
Jadi mulai tahun 2015 semuanya sudah menerapkan akrual. Setelah 2015 akrual, 2016-nya laporan keuangan pemerintah pusat mendapatkan opini WTP. Jadi WTP pertama itu 2016. Sebelumnya WDP. WDP pertama 2009. Sebelum 2009 disclaimer. Jadi 2004 pertama kali menyusun laporan keuangan sampai 2008 disclaimer, 2009 sampai 2015 WDP, 2016 sampai sekarang WTP. Akrual mulai 2015. Itu ya Bintang ya. Oh iya Pak, makasih. Ya. Masih ada lagi? Izin bertanya Pak. Oh masih ada juga, silakan. Ini balik lagi ke sejarah yang tadi ya Pak. Berarti kan dalam masa peralihan dari basis kas ke basis akrual tadi SDM-nya kan belum mencukupi. Nah, upaya pemerintah untuk SDM yang melakukan akuntansi itu bagaimana Pak? Apakah pemberian pelatihan besar-besaran atau diklat atau kayak gimana Pak? Iya, betul. Jadi temuan BPK. Jadi temuan BPK tahun 2000 LKPP tahun 2006. Iya, tahun 2006 ya. Rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK atas LKPP tahun 2005. Jadi di tahun LKPP 2005 dia audit tahun 2006 kan. Nah, di rekomendasinya tahun 2006 itu BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk membuat program yang sifatnya massal. Mendidik SDM bidang akuntansi yang tugasnya menyusun laporan keuangan. Maka di tahun 2006 pada saat itu diluncurkanlah namanya PPAKP, Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. PPAKP, Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. Di situ kita memanggil ya Menteri Keuangan, memanggil setiap satuan kerja. Setiap kantor dua pegawainya. Satu yang mengurusi laporan keuangan, satu yang mengurusi BMN-nya. Minimal 2. Di situ dididik selama sebulan, ya 1 minggu, sebulan, 4 minggu ya sebulan, diasramakan atau diinapkan di hotel waktu itu ya, di hotel selama 4 minggu. Dididik mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Materinya itu. Jadi minggu pertama perencanaan, minggu kedua pelaksanaan, minggu ketiga pengelolaan BMN, minggu keempat laporan keuangan. Itu berlangsung dari tahun 2006 awal-awal ya, awal mula 2006, kemudian secara massal 2007, 2008, 2009, 2010, kemudian sampai saya masih ngajar itu sampai 2016 ya, sampai tahun 2016. Tahun 2006 sampai tahun 2013 itu dikomandoi oleh Dirjen Perbendaharaan, kemudian tahun 2013 sampai tahun 2016 itu dikomandoi oleh Kepala BPPK. Jadi penanggung jawab kegiatannya, DIPA-nya ya. DIPA-nya tahun 2006 sampai 2013 itu ada di DCPB, di Direktorat APK. Kemudian mulai tahun 2013 sampai tahun 2016, DIPA-nya dipindahkan ke Badan Diklat di Pusdikat Anggaran. Ya, saya ikut dari awal dari tahun 2006 ya, tahun 2006 ya keliling Indonesia dulu ya, keliling Indonesia dari hotel ke hotel untuk tadi mendidik
tenaga akuntansi. Itu sebagai respon dari temuan atau rekomendasi BPK untuk mendidik SDM di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Itu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Masih ada? Izin bertanya Pak. Oke, silakan Iqbal. Untuk yang tadi kan ada titik pengakuan yang tadi dan tanyakan mengenai ditagihkan pada entitas lain, kan itu masuknya sisa ya Pak? Masuknya? Sisa. Yang kan nanti ada sisa itu beban jasa sama yang ditagihkan pada entitas lain itu yang belum dibayarkan. Oh iya, akun yang tersisa ya, akun yang nanti muncul di laporan ya. Ya. Yang muncul di laporan itu, 2 itu. Itu memang berarti belum full dibayarkan, selalu begitu, atau emang dalam satu kali SP2D cair itu bisa full dibayarkan semua? Jadi ditagihkan ke entitas lain itu endingnya transaksi. Endingnya transaksi. Jadi startnya di komitmen, endingnya ditagihkan. Nah, sedangkan pembayarannya berapa kali itu tergantung kontraknya. Tergantung bunyi kontraknya. Misalkan dibayarkan secara termin bertahap, maka ya nanti bisa beberapa tahap pembayarannya, bisa beberapa SP2D. Tapi kalau kontraknya dibayar sekaligus misalkan ya, maka nanti 1 SP2D-nya. Kalau beberapa SP2D maka nanti ya ditagihkannya, diserahkannya juga nanti bertahap. Nanti di komitmen, pembalikan komitmen di serah terima juga bertahap nanti. Komitmennya 1M, kemudian penyerahan pertama 100 juta, maka nanti yang dibalik di jurnal komitmen pertama 100 juta. Ditagihkannya juga 100 juta. Nanti ada tagihan kedua nih, 200 juta. Nanti dibalik lagi 200 juta, ditagihkannya juga 200 juta. Itu tergantung bunyi di kontraknya. Tapi kalau dari sisi transaksinya, startnya di komitmen, endingnya, finishnya ditagihkan itu. Jadi itu ya Iqbal ya. Ya Pak. Jadi secara garis besar memang kayak gitu. Cuma untuk berapa kali banyaknya itu tergantung kontrak transaksinya itu ya Pak. Ya, tergantung klausul di kontraknya. Apakah pembayaran sekaligus, apakah pembayaran termin itu kan, angsuran itu. Kalau akuntansi kan tinggal mencatat aja. Ada 5 dicatat 5 gitu kan ya. Ada 10 dicatat 10. Jadi kayak tukang ini aja tukang foto ya. Jadi hanya memotret aja. Memotret aja apa yang ada di dokumen Jumber, itulah yang kita catat. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Masih ada lagi? Oke, ini jam berapa ini? Ternyata udah mau selesai ya, 3 jam ya. Targetnya tadi kan 1 jam aja ya, 1 jam aja untuk Zoom, 2 jamnya 2 jamnya WA, tapi ternyata berlanjut sampai hampir 3 jam ya. Ini udah 2 jam ya, setengah 8 sampai setengah 10 ini, 2 jam sampai 3 jam pembelajaran. Kita masih di Zoom ya. Jadi Jadi banyak paketnya ini. Ya, jadi banyak paketnya ini. Tapi minggu depan nggak begini lagi ya, Afifah ya? Iya, Pak. Minggu depan 40 menit mati gitu ya? 40 menit. Kalau ini kenapa bisa sampai unlimited? Saya pakai akun yang baru, Pak. Ada akun Gmail yang nggak kepake, saya bikin akun Zoom. Jadinya dia dapat bonus untuk pertama kali pakai. Oh, hanya pertama kali ya. Selanjutnya 45 menit ya. 40 ya? 45? 40 menit, Pak. 40 ya. Kalau 40 ya nanti bukanya dekat-dekat jam setengah 8 aja gitu. Kalau bukanya dari jam 7 nanti 10 menit. Oh iya, Pak.
Iya, kalau jam 7 udah dibuka kan udah setengah jam sendiri itu, setengah jam, 10 menit mati. Ya, jam-jam inilah jam-jam apa 7.25 gitu ya, jam-jam 7.25. Itu baru dibuka jadi 5 menit kumpul semua kemudian bisa mulai. Karena kalau kita mulai jam 7.20 juga takutnya kan belum pada masuk kan. Yang pas ya 7.30, 7.25 dibuka, 7.30 kita mulai. Gitu ya. Masih ada nggak pertanyaan ini? Masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, udah di screenshot belum nih? Buat kalau bisa diupload nanti ya, kalau bisa diupload nanti saya upload juga. Atau Afifah ya, tolong di screenshot ya untuk tampilan WA-nya. Baik, Pak. Kalau bisa diupload nanti saya upload ini, tapi kalau nggak bisa nanti ya absen yang di WA itu yang saya upload di portal. Sudah? Sudah, Pak. Ini akan saya kirimkan ke grup ya, Pak. Oke. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan di Zoom ya, maka saya akhiri untuk sesi Zoom pagi ini ya. Selanjutnya bisa lanjut ke WA ya. Kalau WA nggak ada batasnya. Lewat jam 10 juga nggak apa-apa. Tapi kalau lewat jam 10 nanti kan saya di kelas 17 ya, jadi mungkin nggak bisa langsung jawab itu. Tapi nggak apa-apa kalau mau lanjut aja. Nanti kalau belum dijawab berarti belum sempat saya baca atau belum sempat saya ketik jawabannya gitu. Baik, makasih atas pertemuannya pagi ini. Sampai minggu depan insyaallah. Dipelajari ya materi bab 2 dipelajari, nanti minggu depan kita tinggal diskusi aja untuk bab 2. Kemudian untuk tugas pertama, bukan tugas pertama ya. Ya, jadi untuk review materi hari ini nanti akan saya siapkan 10 soal aja. Di Google Class ya, Google Class nanti pilihan ganda soalnya, jadi tinggal pilih aja, nanti akan langsung ketahuan di situ nilainya berapa. Nah, itu biasanya saya berikan sebelum pembelajaran sih, jadi harapannya sudah mempelajari. Jadi materinya apa? Materinya yang akan dipelajari minggu depan. Berarti minggu ini 2 ya. Evaluasi minggu ini 1 lagi untuk persiapan minggu depan. Jadi mungkin minggu ini 2. Evaluasi minggu ini 1 soal ya, satu soal, kemudian persiapan minggu depan 1 soal. Jadi mungkin ada 2 soal nanti di Google Class ya. Silakan dicek-cek aja. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini. Sampai minggu depan tetap semangat ya, mudah-mudahan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya langsung live ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, makasih, Pak. Yo. Jadi minggu depan 2 kali ya tugasnya? Iya, Bapaknya bilang ya. Dia bilangnya buat evaluasi minggu ini sama materi buat minggu depan. Jadi kayak pretest gitu kayaknya buat minggu depan. Oh. Tapi jadi nggak apa-apa, Pilgen juga kan. Oke. Makasih guys.